Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenali dokumen-dokumen transaksi terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau siklus akuntansi pemerintah daerah. Yang ada di tampilan pertama ini adalah surat tanda setoran, yaitu dokumen yang dibuat oleh bendahara pengeluaran atau bendahara umum daerah ketika menyetorkan dana kepada pihak lain. Contohnya ini adalah bendahara pengeluaran dari SKPD Dinas Kesehatan menyetorkan uang PPh ke kas negara. Jadi ketika mereka menyetorkan dana kas negara, kan dari sana nanti dapat dokumen bukti bukti transfer, bukti setoran. Ini contoh surat tanda setoran. Surat tanda setoran ini dibuat setelah ada surat bukti transfer. Nah, transaksi ini kalau jika kita analisis adalah mendebet utang PFK karena ini terkait dengan perhitungan pihak ketiga berupa pajak, utang PFK PPh pasal 21, kemudian kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar 1 juta. Kemudian yang kedua, kita lanjut. Ini adalah contoh dokumen SP2D. Kalau selama ini kita membaca transaksi SP2D, inilah contoh SP2D. Biar kelihatan, nah seperti ini. Di sini ada kop pemerintahnya, kemudian nomor SP2D, nama dokumennya, kemudian nomor surat perintah membayarnya ada di sini, kemudian tanggalnya, kemudian satuan kerjanya mana yang akan menerima dana ini, kemudian sumber uang dari mana, dari pasar BUD tahun berapa, kemudian lewat bank mana, kemudian uangnya sebesar berapa, kemudian rekening berapa, kemudian ditujukan kepada SKPD Dinkes ini ya, kemudian nomor rekeningnya berapa di Bank Raya, kemudian keperluannya untuk apa. Ini contohnya pengisian UB, uang persediaan, angkanya besar sekali, 80 juta. Nah, kemudian ini maknanya adalah bahwa bendahara umum daerah mengeluarkan dana sebesar 80 juta ditransfer kepada bendahara penerimaan SKPD Dinkes sebagai uang persediaan. Uang persediaan itu kayak kas kecil kalau di akuntansi umum, itu uang yang diberikan BUD kepada bendahara penerima di SKPD untuk membiayai pengeluaran bukan ke bendahara pengeluaran SKPD untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya kecil atau sedang, yang bisa atau memang menurut aturan Pemda diperbolehkan untuk dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran di SKPD. Nah, kalau transaksi dianalisis, maka jurnal di SKPD Dinkes adalah kas bendahara pengeluaran 80 juta, kemudian RKPPKD 80 juta. Nah, jurnal di BUD-nya, di PPKD-nya adalah mendebet RKSKPD Dinkes, kemudian mengkredit kas di kas daerah. Nah, karena kasnya berkurang. Contoh lagi, kita lihat satu lagi ya. Ini adalah SP2DLS. Kalau tadi SP2DUP, ini SP2DLS. Perbedaannya apa? SP2DLS itu adalah surat pemerintah pembayaran langsung, artinya BUD yang langsung membayarkan kepada pihak ketiga. Yang bertransaksi adalah SKPD, kebutuhannya SKPD, tetapi pembayarannya langsung dibayarkan oleh PPKD. Contoh ini adalah tanggal 4 Februari dari BUD menyerahkan dana sebesar 326 juta, kemudian dalam rangka belanja pegawai, yaitu gaji pokok PNS, tunjangan jabatan sebesar 300 juta, tunjangannya 26 sehingga totalnya 326. Jadi ini SKPD Dinkes membayar gaji pegawai, gaji pokok dan tunjangan, kemudian sebesar 326 juta,
kemudian uangnya ditransfer langsung dari BUD ke rekening masing-masing pegawai. Kemudian dari pembayaran itu BUD memotong IWP iuran wajib pegawai 360, PPh-nya 16.300. Total potongannya adalah 19.560. Kemudian bagaimana pencatatannya? Nah, begitu. Nah, di SKPD akan menjurnal, mendebet. Ini kan berarti pengeluaran dana jurnalnya dua ya, jurnal LO dan LRA. Jurnal LO-nya akan mendebet beban gaji pokok PNS 300 juta. Kemudian beban tunjangan jabatan LO 26 juta. Kreditnya RK PPKD 326 juta. Kemudian jurnal LRA-nya adalah mendebet belanja gaji pokok PNS LRA. Biasanya kalau belanja nggak perlu pakai kata LRA di belakangnya, 300 juta. Belanja tunjangan jabatan 26 juta. Kreditnya perubahan sal 326 juta. Nah, jurnal di PPKD seperti apa? Berarti PPKD kan menyerahkan dana 326 juta. Kemudian PPKD memungut, BUD memungut iuran wajib pegawai dan PPh sal 21. Maka di PPKD ada jurnal yang pertama, jurnal penyerahan dana ke SKPD, mendebet RK SKPD Dinkes, mengkredit kas di kas daerah sebesar 326 juta. Nah, jurnal kedua adalah jurnal PPKD memungut atau memotong ini namanya aktivitas atau transaksi transitoris. Karena ini sebenarnya pihak ketiga, tapi yang memotong adalah pemerintah daerah. Maka jurnalnya adalah mendebet kas di kas daerah sebesar 19.560. Kreditnya adalah utang PFK iuran wajib pegawai negeri 3.260. Kemudian utang PFK PPh pasal 21 16.300. Kadang-kadang ini digabung jadi satu, langsung utang PFK 19.560. Maka nanti dilihat di akunnya, apakah akunnya itu sendiri-sendiri atau digabung. Jika akunnya sendiri-sendiri ya berarti kreditnya utang PFK iuran IWP 3260, kemudian utang PFK PPh sal 21 16.300. Demikian contoh dokumen-dokumen transaksi yang ada di akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga, ini butuh ada contoh lagi. Yang ketiga adalah dokumen surat ketetapan SKR maupun SKP. Daerah kadang-kadang menetapkan, biasanya tiap tahun menetapkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan retribusi yang dibuat untuk menetapkan berapa jumlah pendapatan pajak maupun pendapatan retribusi yang akan diterima selama tahun berjalan. Nah, contoh ini surat ketetapan retribusi daerah SKR. Ketika menetapkan SKR ini, maka Pemda sudah mengakui adanya pendapatan, walaupun pendapatannya masih berupa piutang. Nah, transaksi ini kalau kita analisis, jurnalnya adalah mendebet piutang retribusi kesehatan RSUD LO, kreditnya adalah pendapatan retribusi kesehatan RSUD LO, piutang retribusi kesehatan pada pendapatan retribusi kesehatan sebesar 300 juta. Nanti ketika ada penerimaan, misalnya ini penerimaan, ini lanjutannya penerimaan surat tanda setoran pajak STS dari masyarakat membayar melalui SKPD, maka ini akan dijurnal. Ini kayak bukti kas masuknya.
PSW 2 bukti kas keluar, ini bukti kas masuk. Akan diceral mendapat kas di bendahara penerimaan, kemudian kreditnya piutang retribusi kesehatan, kemudian jurnal LRA-nya mendapat perubahan sal mengkredit pendapatan retribusi kesehatan RSUD LRA sebesar 400 juta. Ini kok tidak sambung ya, tapi tidak apa-apa, sekedar contoh saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.